wabarakatuh. Negara kita kaya akan kebudayaan. Selain melalui permainan dan lagu tradisional, kita juga dapat mempelajari kebudayaan melalui cerita rakyat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita rakyat berjudul Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu, hidup mereka berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras untuk memenuhi hidup mereka. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya hitam seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak untuk hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita." Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Ibu Darmi bekerja keras tanpa memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya di sana tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawabnya dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Akhirnya ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu," ucap Darmi. "Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli," jawab sang ibu. Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar dengan ibunya menggunakan payung. Tapi dia berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja." Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, "Kenapa Darmi?" Tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman Darmi. Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, ini pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya. Namun Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" ucap Darmi. Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. "Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu," ucap sang ibu sambil menangis. Ampun, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi," ucap Darmi. Darmi pun menangis dan berhenti kesakitan sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.